Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Rusdi, SH, MPDI, MH. Saya bertugas di Fakultas Hukum Universitas Galuh Ciamis sebagai tenaga pendidik atau dosen. Adapun terkait pengabdian, salah satu pengabdian yang menurut saya menarik untuk dipresentasikan yaitu pengabdian dalam pembuatan naskah akademik kepemudaan dan rancangan peraturan daerah tentang kepemudaan Kabupaten Ciamis. Saya ditugaskan oleh Ketua Pusat Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum yaitu Bapak Hendra Sukarman, STSH-MH, bersama tim yang diketuai oleh Ibu Dr. Mulyantini dan Ibu Dewi Mulyati, SHMH, untuk membuat kajian akademik, naskah akademik terkait tentang kepemudaan. Kami tertarik untuk mengabdikan diri dalam pembahasan tentang kepemudaan sebab pemuda adalah generasi penerus bangsa. Pemuda adalah kunci keberhasilan suatu bangsa. Dan produktivitas pemuda itu sangat-sangat menentukan atas kemajuan dan kebaharuan dalam suatu bangsa. Di Ciamis sendiri, berdasarkan Badan Pusat Statistik tahun 2019, bahwa terdapat 328.719 orang pemuda yang menurut usia dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, yaitu berkisar tentang usia antara 16 sampai 30 tahun, di mana pemuda laki-laki berjumlah 328.719 orang dan wanita berjumlah 159.152 orang. Tentu ini merupakan suatu potensi yang besar peran pemuda dalam meningkatkan kemajuan ekonomi, kemajuan sosial, kemajuan moral di Kabupaten Ciamis. Meskipun Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan telah diundangkan, hanya saja di Kabupaten Ciamis itu belum dibuat yang namanya peraturan daerah tentang kepemudaan. Terlebih dalam masa pandemi, kami lihat banyak sekali pemuda yang kurang produktif dalam menghasilkan karya, sehingga banyak yang menganggur. Berangkat dari hal ini, kami mengajukan ide ini kepada Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ciamis yang diwakili oleh Kepemperda untuk membuat naskah akademik kepemudaan. Kenapa? Sebab dengan adanya naskah akademik ini itu akan tersajikan suatu konsep di mana perda kepemudaan itu akan tercipta. Karena memang fakta di lapangan bahwa kondisi ekonomi sosial dan budaya kegiatan kepemudaan Kabupaten Ciamis pada kenyataannya tingkat kecenderungan apatisnya itu sangat luar biasa besar, baik dari faktor internal maupun faktor eksternal, maupun faktor masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, kami berinisiatif dengan adanya naskah akademik ini dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Ciamis tentang kepemudaan ini diharapkan bisa mewadahi pemuda dalam mengembangkan kreativitas, dalam mengembangkan bakat, dalam mengembangkan minat mereka. Oleh karena itu, yang nantinya rancangan peraturan daerah jadi peraturan daerah diharapkan bisa menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta menata hubungan kerja yang baik harmonis antar perangkat daerah yang membidangi kepemudaan dan olahraga, Dispora, Disbangpol,
satuan kerja perangkat daerah lainnya dalam menjalankan fungsinya untuk membantu kepala daerah mencapai tujuan pembangunan kepemudaan Kabupaten Ciamis, sehingga terwujud kepastian dan optimalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan lain publik secara adil, terutama dalam penanganan kepemudaan. Dengan adanya naskah akademik ini, diharapkan terjadinya kepastian hukum sebagai landasan bagi setiap orang atau komunitas kepemudaan untuk berkegiatan, dan perilaku jadi sangat dibutuhkan ketika banyak terjadi perubahan dalam kehidupan masyarakat saat ini. Dan adanya roda hukum peraturan daerah Kabupaten Ciamis tentang kepemudaan itu diharapkan mampu merefleksikan kebutuhan perubahan yang terjadi, seperti penciptaan lapangan pekerjaan bagi pemuda, perlindungan atas hak-haknya, dan dengan adanya roda hukum tentang kepemudaan ini diharapkan visi misi Kabupaten Ciamis, terutama sebagai bagian dari mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, itu dapat terwujud. Akhirnya sekitar bulan Maret tahun 2021, usulan kami diterima oleh Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Ciamis, di mana mereka mewakilkan Bapemperda untuk berdiskusi menindaklanjuti naskah akademik yang kami susun. Dan singkat cerita, mereka sangat merespon, mereka sangat menanggapi tentang ide pembuatan naskah akademik kepemudaan dan rancangan peraturan daerah kepemudaan. Sebab memang belum dibuat hal ini di Kabupaten Ciamis. Bahkan dalam pertemuan tersebut, DPRD yang diwakili oleh Bapemperda itu memberikan usulan, yaitu bahwa yang namanya pemuda itu bertanggung jawab dalam pembangunan daerah untuk menjaga Pancasila sebagai ideologi negara, menjaga tetap tegak dan utuhnya negara kesatuan Republik Indonesia, dan meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi daerah dan nasional. Dan juga ada usulan dari DPRD bahwa rancangan peraturan daerah ini harus memuat tentang perlindungan khususnya dari pengaruh destruktif, harus adanya pasal terkait akses untuk pengembangan diri dan kesempatan berperan, serta dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pengambilan keputusan strategis program kepemudaan. Dan hal tersebut kami terima dan kami susun. Sekitar pada bulan April 2021 kami diundang oleh Bapemperda DPRD, dan Bapemperda DPRD ini pun mengundang satuan dinas terkait tentang kepemudaan, mengundang KNPI dan organisasi-organisasi kepemudaan agar memberikan masukan tentang bagaimana baiknya ini Raperda yang nantinya menjadi perda tentang kepemudaan. Kami bisa menarik kesimpulan bahwa masyarakat, khususnya pemuda yang diundang pada waktu itu, sangat respon, sangat memberikan apresiasi, dan mereka mengusulkan agar peraturan daerah Kabupaten Ciamis tentang kepemudaan itu segera dibuat, agar kreativitas mereka, produktivitas mereka dalam setiap kegiatan itu terwadahi dan mempunyai payung hukum. Dan pada bulan Juni 2021 pun kami diundang kembali oleh Bapemperda untuk mengkaji masalah bahasa yang sekiranya pantas digunakan dalam Raperda tersebut. Dan kami pun memberikan masukan terkait masalah kata-kata yang pantas secara hukum di peraturan daerah kepemudaan. Dan alhamdulillah sekitar pada bulan September 2021
Raperda tersebut akhirnya menjadi peraturan daerah Kabupaten Ciamis tentang kepemudaan. Di sini saya melihat bahwa hasil jerih payah kami menyusun konsep, ide naskah akademik serta rancangan peraturan daerah Kabupaten Ciamis tentang kepemudaan itu ternyata diterima oleh pemangku kepentingan dan diterima oleh lapisan masyarakat, sehingga memberikan kepastian hukum, memberikan payung hukum kepada pemuda dalam beraktivitas, dalam meningkatkan produktivitas, dan dalam bertingkah laku, meningkatkan ekonomi, sosial, dan budaya. Sebab bagaimanapun pemuda Ciamis meskipun berada di daerah itu harus memiliki potensi yang baik dalam mengembangkan daerah. Terlebih Ciamis memiliki moto mantap dalam ekonomi, mantap dalam pembangunan. Dan selanjutnya bahwa naskah akademik itu, naskah akademik tersebut menjadi sesuatu yang penting bagi kami untuk proses sosialisasi perda tentang kepemudaan Kabupaten Ciamis di wilayah-wilayah yang ada di Ciamis. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait pengabdian kami tentang pembuatan naskah akademik kepemudaan dan rancangan peraturan daerah kepemudaan yang menurut kesimpulan kami dan analisa kami, Perda Kabupaten Ciamis tentang kepemudaan ini sangat diterima baik oleh beberapa kalangan, bahkan oleh kalangan pemuda itu sendiri. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.